Salam jumpa lagi rekan-rekan muda sekalian. Jadi pada sesi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun startup bisnis yang tentu saja usianya mampu menghasilkan profit sekian puluh tahun ke depan. Saya akan izin share terlebih dahulu. Sebentar. Ya, jadi pada sesi kali ini kita akan membahas tentang model bisnis. Sehingga goal-nya apa? Gitu ya. Goal dari kita akan mempelajari model bisnis adalah bagaimana membangun startup bisnis yang mampu menghasilkan profit selama 10 tahun ke depan. Itu saya rasa konsep minimum gitu ya. Nah, kalau kita ingin punya startup bisnis, mungkin kita pinginnya 20 tahun, 25 tahun, mungkin bahkan 30 tahun lebih, atau bahkan sekian ratus tahun ke depan. Tentu dalam konsep seperti ini, kita semua yang bercita-cita mengembangkan sebuah bisnis yang baru punya cita-cita. Ya, konsepnya apa? Bagaimana bisnis kita bisa langgeng. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah bagaimana bisnis yang kita bangun itu mampu memiliki keunggulan kompetitif, ya, sehingga perusahaan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah. Nah, dalam konteks ini yang berubah apanya? Pertama, kita bicara konsumen, ya, konsumen kita berubah dari yang tadinya suka produk A berpindah ke produk B dan seterusnya. Yang kedua adalah teknologinya yang berubah, ya, teknologi proses, teknologi menawarkan produk, teknologi informasi itu selalu berubah. Yang ketiga adalah supply chain yang berubah. Tentu kita sangat paham di kajian engineering ataupun di kajian ekonomi, kita selalu bicara tentang bagaimana value chain, ya, itu menghasilkan, ya, value added yang cukup signifikan. Sehingga salah satu komponen penting yang perlu kita perhatikan adalah konsep supply chain yang berubah tentu akan mempengaruhi proses bisnis kita ke depan, juga kemampuan menghasilkan profit. Sehingga pada konteks di sini, solusi yang perlu kita kejar adalah bagaimana menentukan bisnis model, ya, atau model bisnis yang harus kita lakukan. Nah, dalam banyak hal, mungkin rekan-rekan muda bisa melakukan eksplorasi lebih gitu ya di kajian referensi, bahwa model bisnis itu dimaknai sebagai metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan proses pertambahan nilai dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, karena kebetulan saya banyak mendalami di kajian supply chain, maka saya bisa menambahkan bahwa bisnis model bicara tentang metode yang digunakan untuk memilih dan mengelola produk dan jasa. Ya, kemudian relasi dari supplier, proses manufaktur, bagaimana cara mendistribusikan, hingga mengelola relasi dengan customer. Ini sebuah perspektif baru dalam konsep bisnis model. Sehingga kalau kita bicara di kajian engineering atau di kajian ekonomi, bisnis model adalah cara perusahaan itu mengelola produk atau jasanya sehingga produk itu bisa disukai oleh customer kita dan berujung pada keberlanjutan dari bisnis kita memiliki rentang waktu yang relatif lama. Nah, pada saat kita bicara bagaimana kita mendesain kegiatan-kegiatan kita, maka ada elemen model bisnis yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah siapa target konsumen kita, ya. Kemudian apa yang akan ditawarkan kepada konsumen kita tersebut. Tentu saja apa yang ditawarkan bisa bicara tentang produk atau jasa saja atau kombinasi produk dan jasa. Berikutnya, elemen berikutnya adalah bagaimana menciptakan penawarannya. Dalam konteks di sini adalah bagaimana kita sebagai yang membangun startup bisnis
mampu menggulirkan ide menjadi sebuah produk atau jasa yang akan diperlukan atau ditransaksikan kepada konsumen kita. Konsep elemen yang terakhir adalah bagaimana bisnis menghasilkan laba. Ya, dalam konteks ini tentu salah satu hal capaian kita selain kita membantu rekan-rekan konsumen kita dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka adalah kita bisa mengenerate profit ya dalam proses aktivitas kita. Nah, sekarang mekanisme apa yang perlu kita rancangkan sehingga laba itu bisa dihasilkan dari proses bisnis kita. Sehingga dalam konteks di sini model bisnis yang dikembangkan dengan konsep inovasi akan berdampak pada kekuatan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan atau oleh bisnis kita. Nah, dalam konteks di sini kekuatan bersaing sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa value yang diberikan kepada pelanggan dan beberapa value yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Saya ingin sedikit menekankan pada konsep elemen model bisnis supaya kedepannya kita bisa memikirkan ya bagaimana model bisnis yang akan kita jalankan pada startup bisnis kita itu bisa berhasil dengan baik. Yang pertama adalah target konsumen. Kalau kita bicara target konsumen, tentu dalam konteks kita memulai ide siapa konsumen kita bisa dimulai dari balita ya sampai dengan anak-anak kemudian remaja kemudian dewasa ya dewasa itu profesional bekerja atau masih menempuh studi sampai dengan usia manula. Nah kemudian apa yang ditawarkan dalam konteks apa yang ditawarkan, kita bicara pada konsep produknya apa atau jasanya apa. Tentu dalam konteks di sini bisa berupa produk yang tangible ataupun intangible. Sehingga hal yang menarik pada model bisnis di sini adalah apa yang perlu kita pikirkan, perlu kita kerjakan, sehingga ide itu bisa muncul dan bergulir menjadi sebuah produk. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menciptakan penawarannya. Nah, dalam konteks ini setelah ide itu bisa kita wujudkan dalam bentuk produk real, baik itu tangible ataupun intangible, maka bagaimana kita mendesain kegiatan untuk menawarkan ke customer kita. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bisnis menghasilkan laba. Dalam konteks ini misalkan kita bisa mendesain konsep membership gitu ya, di mana pelanggan kita atau konsumen kita diminta untuk melakukan pembayar iuran bulanan ya atau kita bisa melakukan updating ya terkait dengan produk-produk kita atau kita bisa melakukan proses sewa menyewa. Nah, dalam konteks di sini adalah bagaimana laba itu bisa kita hasilkan dari aktivitas bisnis kita. Sehingga saya rasa itu yang penting pada sesi singkat ini, bagaimana model bisnis itu kita rancangkan. Nah, rekan-rekan muda sekalian, rekan-rekan bisa eksplorasi lebih lanjut di kajian referensi bahwa banyak sekali para ahli, para pakar, ya, para praktisi yang mengembangkan konseptual dari bisnis model ini. Nah, di fase berikutnya kita akan diskusi lebih lanjut terkait dengan apa itu bisnis model. Saya rasa cukup untuk sesi ini, ya, tetap semangat. Konsep kita adalah bagaimana membangun bisnis startup yang akan membantu kehidupan kita, kehidupan konsumen kita, juga kehidupan bangsa ini. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu.